8, apa kabarnya? Ketemu lagi di pertemuan kedua bersama Bu Ruth di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan topik yang sama, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, pada video pembelajaran Bu Ruth kali ini, Ibu Ruth akan menyajikan materi mengenai seperti apa sih prinsip dari semangat komitmen kebangsaan itu, sehingga kalian, kamu-kamu yang masih duduk di bangku SMP, bisa loh ikut campur atau ikut terlibat di dalam semangat dan komitmen kebangsaan itu. Maka dari itu, simak video pembelajaran Bu Ruth ini ya. Nah, kita langsung saja ke materi pembelajaran hari ini di pembelajaran PKN kelas 8 SMP Lentera Harapan Wai Pengubuan. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah mendeskripsikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan. Di pertama ini kita akan membahas ya, peran tokoh masyarakat terhadap semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Di khususnya, hari ini semangat kebangsaan dalam arti luas itu dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar, antara lain dengan cara sebagai berikut. Kalian bisa mulai dengan mencontohkan semangat yang pertama, yaitu keteladanan. Di dalam keteladanan, yaitu mengandung arti kata penting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Seperti apa sih contoh keteladanan yang dapat diberikan? Itu Ibu Ruth berikan 4 hal. Yang pertama, contoh keteladanan yang dapat diberikan itu antara lain: 1. Disiplin atau tepat waktu saat mengumpulkan tugas. Ya, buat kamu yang masih sulit atau lambat dalam mengumpulkan tugas atau sama sekali nggak dikerjakan, tentunya hal ini harus kalian pertegas lagi ya, harus diperbaiki supaya kalian punya semangat komitmen kebangsaan dari contoh keteladanan ini. Kita masuk yang kedua, semangat yang kedua adalah pewarisan. Arti kata pewarisan ini adalah proses atau cara menurunkan nilai-nilai sikap dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya. Berarti yang diwariskan ini bukan sebuah harta atau uang, tapi justru nilai-nilai sikap atau perilaku yang terpuji, berarti yang positif untuk generasi berikutnya ya. Contoh dari perilaku terpuji itu antara lain, yang pertama adalah Ibu kasih contoh, tulus ikhlas dalam membantu orang lain yang terkena musibah. Untuk saat ini kita punya musibah pandemi COVID ya. Apakah kalian sudah tulus ikhlas di dalam membantu saudara-saudara kalian yang kurang mampu? Jika belum, mari kita bertanya kepada diri sendiri ya. Dan yang terakhir, ketokohan. Arti kata ketokohan ini adalah tokoh yang dapat dijadikan sebagai panutan dalam memberikan motivasi dan semangat bagi generasi muda. Seperti apa contohnya? Ibu Ruth kasih contoh adalah untuk orang yang senantiasa untuk berbuat baik tanpa pamrih atau tanpa meminta balasan dari apa yang sudah dia kerjakan. Contohnya mungkin jika di dalam kelas, ketika kalian nggak paham terhadap materi, ada nggak sih orang-orang atau teman yang membantu kalian dengan tulus membantu kalian untuk bisa? Jika sudah, berarti mereka adalah sikap ketokohan yang bisa dijadikan panutan untuk memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian bisa berbuat yang sama di kemudian hari. Materi yang kedua adalah mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan itu sendiri. Jika tadi kalian sudah tahu ya 3 sikap yang bisa kalian teladani dari para pendiri bangsa, kita juga bisa loh mewujudkannya. Untuk yang pertama adalah cinta tanah air. Tentunya cinta tanah air ini sangat sudah mendarah daging dan kuat di dalam ingatan kalian ya. Seperti menjaga kelestarian lingkungan, rajin belajar, menguasai ilmu pengetahuan, dan berusaha untuk mencintai negeri dan tidak mendustakannya. Yang kedua, untuk mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan, kamu bisa membina persatuan dan kesatuan dengan cara bersedia menjalin kerjasama antara anggota organisasi dari kota kabupaten atau antar sekolah. Yang paling penting berarti yang saat ini bisa kalian lakukan adalah dalam sekolah kalian. Bagaimana kalian menjaga persatuan dengan menjalin kerjasama yang baik.
baik saat kerja kelompok ataupun mungkin di dalam rapat organisasi. Terbuka dalam menjalin pertemanan tanpa mempersalahkan perbedaan suku, agama, dan bahasa. Di dalam kelas tentunya banyak perbedaan ya di kelasmu, tapi maukah kamu terbuka untuk menjalin pertemanan dengan semua anggota kelasmu? Jika sudah, kamu bisa dikatakan sudah mulai terlibat di dalam mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan. Dan yang ketiga, kamu mau nggak rela berkorban? Rela berkorban ini berarti mau berkorban tenaga dan waktu, pikiran, harta benda gitu ya. Dan yang paling penting adalah mengorbankan tenaga dan waktu itu dulu ya untuk kalian. Yang keempat, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Itu ya, untuk yang paling paham, untuk kalian mengerti adalah kalian mau untuk menaati setiap peraturan yang berlaku di Indonesia tanpa pandang bulu. Di sini peraturan yang mungkin wajib untuk kalian lakukan adalah peraturan yang ada di Sekolah Lentera Harapan Bayi Pengubuhan. Dengan menjalankan keseluruhan dari peraturan yang ada, kamu sudah menunjukkan sikap untuk menjaga kesatuan NKRI dan mengembangkan semangat dan komitmen kebangsaan di dalam diri kamu. Nah, gimana nih anak-anak untuk materi hari ini? Apakah sudah paham? Jika belum paham, Ibu sarankan untuk kalian memutar kembali dan mencoba untuk menyimaknya kembali. Jika masih belum paham, silahkan untuk kalian bertanya kepada Bu Ruth secara pribadi ya. Jika semuanya sudah paham, Bu Ruth sudah menyiapkan tugas untuk kamu yang menantimu di Google Classroom. Tetap semangat, Tuhan memberkati.